Sebanyak apapun masalah kita, tetap semua orang bisa tertawa. Karena Allah mensifati dirinya zat yang bisa membuat orang tertawa dan zat yang bisa membuat orang menangis. Meskipun banyak masalah dan banyak utang, orang bisa tertawa terbahak-bahak ketika berbicara dan bercanda. Sebaliknya, seseorang yang sudah mencapai tujuannya, sudah menjadi presiden, gubernur ataupun apapun yang diinginkannya, tetap akan merasakan kesedihan dan bisa menangis. Akal sehat pasti dipaksa menerima kebenaran. Sehingga sampaikanlah kebenaran secara rileks dan santai, karena kebenaran itu mudah diterima. Orang Islam itu harus mencintai Allah. Ciri utama cinta itu nggak tegang, tapi rileks. Bersabar menghadapi musuh ketika sudah qiyamul lail itu jauh lebih mudah daripada yang tidak qiyamul lail. Maka dari itu bangunlah qiyamul lail, supaya bisa menghadapi masalah dalam hidup lebih sabar. Kalau tidak qiyamul lail akan mudah gelisah. Hidup yang keren adalah yang pola pikirannya menunggu waktu ibadah sambil melakukan kemanfaatan. Hidup tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet. Asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang, serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup. Syukur itu bisa ditandai dengan banyak senyum. Bagi saya, cemberut itu masalah besar, seperti nggak ridho dengan ketentuan Allah. Kamu itu tidak usah khawatir soal rezeki. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi telah memberi makan berbagai macam hewan, dan sampai sekarang rezeki itu belum habis. Apalagi sekedar memberi makan kamu. Sekarang orang terbiasa sujud tapi mengeluh. Sudah capek begini, ternyata rezeki masih sulit. Kok masih enak yang tidak sujud? Artinya kamu belum melihat, sujud lebih nikmat daripada dunia dan seisinya. Kayak apa celakanya kita, kalau bahagia menunggu maksiat dulu, harus melakukan hal yang buruk. Allah menyiapkan sekian kesenangan dari hal-hal yang dibolehkan. Berbuat baik pada yang berbuat baik pada kita, itu orang fasik pun seperti itu, maling ya seperti itu, sama. Tapi kalau berbuat baik pada orang yang berbuat jelek pada kamu, itu baru luar biasa. Jangan pernah putus asa saat merasa dalam kesulitan. Sebab Allah menyertakan kemudahan setelah kesulitan. Saat kamu merasa tidak ada orang yang berada di pihakmu, tenanglah, masih ada Allah yang selalu ada bersamamu. Urip rasah digawe susah. Seng penting ora maksiat. Yowis ngono wae, hidup tidak perlu dibuat susah. Yang penting tidak maksiat. Sudah begitu saja. Untuk menjadi yang terbaik, kamu harus mempunyai mimpi yang besar serta semangat untuk mewujudkannya. Kebodohan itu merusak, tetapi merasa dirinya paling pintar lebih merusak. Salah satu kebiasaan buruk manusia ialah suka membawa-bawa nama Allah untuk kepentingan dirinya, seolah-olah apa yang ada di pikirannya selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Sering kali kita mengabaikan hal-hal kecil, padahal dari sanalah sesuatu yang besar lahir dan tumbuh. Yang abadi adalah yang kita sedekahkan. Harapan dan keinginan ini seharusnya sejalan. Sejalan dengan betapa besar usaha yang kamu lakukan dalam mewujudkannya. Tak masalah saat ini kamu miskin. Bisa jadi itu alasan Allah kelak untuk membawamu ke surganya. Barang siapa belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Allah akan mengganti semua luka yang pernah engkau rasakan dengan kebahagiaan yang tak pernah terduga. Orang yang sudah meninggal, ia berstatus apa di masyarakat ya tergantung anak cucunya. Ini berbahaya sekali jika cucunya tidak bisa menjaga. Apalagi jika anak cucunya hubub, cinta dunia.
Bagaimana mungkin kita sedekah tidak seberapa, menganggap diri pahlawan? Sedangkan Allah yang memiliki bumi tidak kita anggap pahlawan. Ibadah paling baik itu dermawan. Sebab dermawan bila dikerjakan oleh orang keliru itu, tetap benar. Sedangkan, sejelek-jeleknya dosa itu pelit. Dikerjakan oleh orang benar pun, tetap keliru. Di akhirat, kenangan yang paling indah di dunia adalah, seberapa sering kita sujud kepada Allah. Terkadang, mungkin Allah membuat hambanya merasa kecewa, namun percayalah ia hanya ingin engkau kembali berharap hanya kepadanya. Bersedekahlah dengan harta yang paling kita sukai. Cinta ialah sebuah pupuk yang dapat menyuburkan segala rasa tandus pada hati. Sebesar apapun dosa seseorang, tidak ada yang berhak menghalangi rasa cinta hamba pada Tuhannya, meski cara yang digunakan untuk menunjukkan rasa cinta itu terasa aneh di mata kita. Seberapa besar pengorbanan yang ia lakukan, maka dari situlah kita akan tahu betapa besar cintanya kepadamu. Untuk memperbaiki manusia itu, butuh proses, tidak bisa langsung dihabisi. Jika tugas kenabian hanya untuk menghabisi keburukan, tentu bermitra dengan Israel jauh lebih efektif ketimbang bermitra dengan Jibril. Mencintai itu tidak cukup dengan tidak melukai yang dicintai. Tapi, juga harus sabar saat dilukai oleh orang yang dicintai. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Oh ya, jangan lupa subscribe-nya juga ya.